Nah, kita akan praktek sekarang ya teman-teman ya, studi kasus supaya lebih mudah memahami apa itu machine learning dan contohnya seperti apa. Nah, di sini kita akan praktek dengan Google Colab ya. Jadi studi kasusnya adalah sebuah perusahaan manufaktur ya ingin mengelompokkan mesin berdasarkan pola kerja. Berarti tadi aplikasi yang nomor 3 ya, analisis pola kerja mesin nih. Jadi kita coba yang lain ya. Ini dulu lah. Nah, jadi ada sejumlah mesin, nanti kita akan lihat pola kerjanya ya. Jadi ya bayangkan nanti bisa dianalogikan dengan manusia juga ya, tenaga kerja manusia gitu kan. Ya kan, pola kerjanya ada yang ini ada waktu aktif, ya kan, waktu idle. Idle tuh nganggur. Konsumsi energi kan gitu. Nah, untuk apa? Untuk merancang jadwal perawatan yang efisien. Oh, jadi tujuannya adalah untuk nanti kita bisa merancang jadwal perawatan yang efisien kan gitu ya. Jadi nggak kalau tanpa ada kita tahu dulu pola kerja dari mesin, terus kita generalisasi ya perawatan adalah seminggu sekali, bisa salah kaprah ya nggak? Ya kan? Mesin yang nganggur, yang banyak nganggur dirawat sama 1 minggu sekali, misalnya. Mesin yang aktif sama dirawat seminggu sekali, ya. Itu kira-kira pas nggak? Kan nggak ya? Nggak pas ya. Jadi logikanya adalah mesin yang lebih aktif harusnya lebih sering dirawat kan gitu ya? Betul? Nah, mesin yang lebih banyak menganggur artinya bisa rentang waktu perawatannya bisa lebih panjang gitu ya, tidak sering dilakukan maintenance atau perawatan gitu ya, karena kan itu ada cost-nya, ada maintenance cost kan misalnya gitu. Oke, jadi dataset yang kita lakukan dataset sintetis ya, bukan simulasi nih, sintetis lebih tepatnya. Karena sederhana ya, kalau simulasi kompleks lah. Jadi ini untuk pembelajaran saja ya. Kalau simulasi kan harus mencerminkan sistem nyatanya yang asli ya. Oke. Nah, kita lihat di sini nih teman-teman ya. Seperti biasa kita persiapkan dulu datasetnya ya. Kita data collection dulu di sini. Nah, data collection ini kita nanti menggunakan data sintetis nih. Nah, jadi teman-teman coba nanti ya masukkan ini ya. Jadi kodenya ya, kita akan persiapkan dataset. Nah, datasetnya, nah ini teman-teman sudah tahu semua kan ya, kemarin kita sudah belajar ya. Ini adalah modul-modul yang diperlukan. Library atau pustaka atau modul ya. Jadi, saya nggak usah bahas lagi satu-satu karena di video sebelumnya atau di pembelajaran sebelumnya sudah dibahas ini ya, masing-masing. Jadi ini numerical Python, Pandas ini untuk data analysis ya. Seaborn sama Matplotlib ini untuk visualisasi ya. Ini untuk machine learning-nya. Clustering nih, cluster. Oke, K-means tuh. Ya, jadi submodulnya K-means. Oke, nah di sini kita akan membuat dataset sintetis ya. Jadi kita biasanya dataset sintetis itu dibuat dengan teknik statistik gitu ya. Nah, kita akan mengenerate data random. Oke, ini data. Oke, teman-teman ikuti aja dulu sintaks dan juga ekspresi gitu ya. Nanti juga ada statement, ikuti aja dulu sesuai dengan yang ada di contoh ini ya. Jadi intinya adalah di sini kita akan membuat dataset. Ini data ini dataset ya. Yang terdiri dari kolomnya nih. Kolom pertama mesin ID ya, kolom kedua active time ya, waktu aktif, idle time, waktu nganggur. Kolom ketiga ini kolom keempat. Tidak ada 4 kolom ya, teman-teman ya. 4 kolom. Kolom pertama ini nanti teman-teman sudah belajar range dulu ya, mungkin udah lupa kali. Kalau begini berarti berapa datanya nih? Kalau range seperti ini, jumlah datanya ada berapa? Masih ingat nggak? Hah? Antara 1 sampai 101. Berapa jumlah datanya? Masih ingat? Udah lupa ya? Oke, nanti sambil dipelajari lagi ya. Jadi 100 ya. Yang 101-nya tidak dimasukkan ya. Aturan range begitu. Jadi eksklusi yang 101-nya ya. Oke, kemudian kolom kedua active time ya, atau variabel kedua itu dia nanti berupa data random ya dari si active time ya, berdistribusi normal nih ya, berdistribusi normal. Di mana parameter dari distribusi normalnya itu 500 itu menunjukkan apa? Ini kan waktu aktif ya, berarti dalam satuan jam nih. Ya. 500 itu menunjukkan rata-rata atau mean ya, mean.
Rata-ratanya 500 jam, waktu aktif dari mesin itu 50, kira-kira apa nih? Satu lagi apa? Standar deviasi ya. Oke. Jadi yang 50 ini adalah waktu menganggur ya. Ini ada rata-ratanya, ini standar deviasi ya, sama yang di atas juga. Yang 100-nya apa nih? N-nya ya, jumlah datanya. Yang akan di-generate secara random. Ya, jadi ini generator bilangan acak ya, atau random number gitu, dengan ini parameternya ya. Energy consumption, variabel keempat atau kolom keempat, itu juga random ya, dengan rata-rata 300, kemudian standar deviasi 30, jumlah datanya 100 gitu ya. Satuannya kWh, kilowatt hour ya. Nah, ini datanya nanti dia akan generate data ya, acak, ini data acak. Nah, kemudian akan dibuatkan data frame ya. Data frame ini ya dibuat dengan Panda nih, Pandas data frame ya, menjadi data ya. Data frame ini diambil dari data yang di atas ini nih ya. Jadi data di dalam kurung tanda kurung ini adalah data yang di atas ini yang di-generate ini ya. Gitu. Oleh NumPy. Ya, yang mengenerate-nya si NumPy ini nih, NP. NumPy SNP gitu ya, library. NP inilah yang mengenerate data ini. Kemudian data ini akan dibuat data frame dalam bentuk matriks ya oleh si library Pandas. Nah, nanti ini df ini data frame ini nanti bisa kita lihat ya. Oke. Seperti itu nanti coba teman-teman buat ya. Kita run ya. Kita akan lihat hasilnya. Oh iya, connectingnya belum nih sebelah sini nih. Karena tadi sempat mati, jadi dia reconnect sekarang. Connected, oke, kemudian dia di run di situ. Nah, ya muncul di situ data. Oke ya, datanya ini tuh. Ya. Jadi ada ini jadi data frame ya. Dataset dalam bentuk data frame. Ya, baris dan kolom atau matriks ya. Matriks baris dan kolom. Jadi ada datanya ada berapa, teman-teman di sini? Yang terlihat ada 5, tetapi sebetulnya ada berapa? 100 ya. Di sini nih, 100 tuh, 100. Jadi mesin ID-nya 100 juga nih ya, kan 101-nya nggak diambil. 100 mesinnya, cuma di sini ditampilkan kalau pakai metode head ini yang ditampilkan cuma 5 data pertama ya. Tapi kalau teman-teman isi di sini di dalam tanda kurungnya, diisi misalnya 100, maka dia akan munculin 100 gitu ya. Nah, kalau diisi 100 gini, maka 100 nanti keluarnya ya. Nih, contoh ya, kita klik. Tapi kalau tanpa ada 100, dia akan memunculkan 5 data pertama tuh kan ya, 100. Tuh. Oke. Nah, bisa diklik. Mana tadi ditampilkan semuanya ya. Tapi biasanya kalau kita ingin tampilkan semuanya, dia klik dari yang ini nih, ya. Nah, ya kan di sini nih. Tapi nanti apa namanya? Biasa dikonversi ya. Nah, sementara itu aja ya, kita karena tidak perlu lihat semuanya ya. Kalau mau nanti dikonversi menjadi CSV atau Excel ya, nanti kita bisa lihat semuanya. Nah, kalau dikembalikan ke awal berarti kita hanya melihat 5 data pertama. Gitu ya. Coba kita lihat nih contoh. Mesin ID ya, yang pertama nih, ID identification ya. Mesin pertama itu dia active time-nya sebesar 524 jam lah ya, karena satuannya jam nih. Aktifnya 524 jam. Jadi anggaplah ini dalam 1 bulan gitu ya. Aktivitas dari si mesin itu ya 524 jam, idle time-nya 35 jam. Konsumsi energinya sebesar 310 kWh gitu ya. Nah, ini adalah karakteristik dari si mesin 1. Mesin 2 berbeda sendiri, dia punya perbedaannya. Tuh kan masing-masing beda. Jadi ada 100 mesin punya karakteristik yang tidak sama ya, berbeda. Nah, nanti kita akan clustering, kita akan kelompokkan, ya enggak, teman-teman ya. Kita akan kelompokkan ya apa namanya? Berdasarkan dari si 3 variabel ini gitu ya. Oke. Atau berdasarkan ya, nanti kita lihat 2 variabel boleh ya. Baik. Nah, ini sudah kita ketahui ya datasetnya yang sudah jadi data frame. Nah, kemudian
Kan kalau di pre-processing kemarin kita lakukan apa? Ada imputasi, ya nggak? Ada apa namanya? Teknik-teknik di dalam pre-processing ini nggak perlu lagi. Kenapa? Karena dia sudah di-generate oleh si komputer sendiri. Jadi ini datanya ada semua ya, tidak ada yang miss ya. Dan kita tidak perlu normalisasi. Oke, jadi langsung ke visualisasi data ya. Di visualisasi data kita akan melihat pola awal dengan menggunakan scatter plot ya, alat visualisasi yang namanya scatter plot. Nah, kita akan buat dulu scatter plot untuk dua fitur. Nah, dua fitur ini berarti dua variabel ya, dua kolom. Misalnya kita buat ini scatter plot ya untuk fitur waktu aktif ya dan energy consumption. Jadi dua ya. Yang idle time-nya kita nggak masukkan dulu. Jadi kita akan mencari hubungan ya. Kalau scatter plot, teman-teman masih ingat ya kita bikin korelasi nggak? Waktu kita membuat analisis regresi linear, ingat nggak? Kita kan menggunakan scatter plot ya. Kalau distribusi data bisa dengan box plot kan, dengan histogram. Nah, ini kita menggunakan scatter plot biasa untuk melihat hubungan antara dua variabel. Ya, di dalam ini kita melihat antara variabel active time, waktu aktif dengan konsumsi energi ya. Gitu ya. Nah, ini apa namanya? Kalau teman-teman lihat di sini ada alpha. Alpha di sini tuh kaitannya dengan transparansi dari nanti si apa namanya titik ya dalam scatter plot itu ya. Plotnya, besaran dari si titik datanya nanti kan divisualisasikan dalam bentuk titik ya setiap titik data itu. Transparan tidaknya ya. Jadi kalau 0 biasanya transparan tidak terlihat, kalau 1 artinya opak-opak itu jadi full ya. Apa namanya? Tidak transparan gitu. Ya, nah ini dikasih 0,7 supaya tetap ada, kalau misalnya datanya saling menimpa kan bisa kelihatan ya. Jadi tidak terlalu tidak transparan dan juga tidak penuh ya atau opak ya bahasa ininya. Oke, kemudian nanti si scatter plot itu dikasih label data mesin ya. Data mesin lah. Nama dari si scatter plotnya ya, nama grafiknya. Nah, kemudian oke, kita lihat X label ya. Sumbu X-nya itu adalah labelnya itu adalah waktu aktif. Jadi waktu aktif dalam bahasa Indonesia nih. Sumbu X-nya. Sumbu Y-nya konsumsi energi gitu ya. Nah, kemudian judul dari si scatter plotnya adalah distribusi mesin berdasarkan waktu aktif dan konsumsi energi. Nah, ini kan sudah berupa clustering ya enggak? Jadi kita akan ingin clustering dari si data 100 mesin itu berdasarkan waktu aktif dan konsumsi energinya gitu ya. Nah, tampilkan legendnya dan juga kita bisa lihat scatter plotnya. Kita run saja. Tuh, lihat ya hasilnya. Di sini title-nya apa? Distribusi mesin berdasarkan waktu aktif dan konsumsi energi, ya enggak? Nah, ini tadi nih yang alpha 0,7 itu warna biru yang bulat-bulat ini ya. Setiap titik data. Tuh kan ada yang nah seperti ini ya. Teman-teman lihat tuh. Kan ada yang bertumpuk tuh. Kalau kita buat satu, nanti ini seperti satu data ya, padahal dua data nih. Contoh gitu. Ini kursor saya kelihatan? Kursornya? Kelihatan nggak? Kursor saya kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Iya ya. Oke. Tuh lihat. Yang titik ini adalah data mesin ya. Dia ada 100 di sini ya. Nah, kita bisa lihat dari waktu aktif di sumbu X dan konsumsi energi di sumbu Y gitu ya. Nah, sementara ini kita tidak bisa melihat pengelompokannya ya enggak? Karena ini baru kita menampilkan datasetnya saja. Pengelompokannya belum ada di sini ya. Clusteringnya belum ada nih. Oke. Nah, baru kemudian di tahapan yang ketiga kita akan menerapkan K-means clustering ya, algoritma untuk mengelompokkan data. Jadi kita akan kelompokkan data mesin tadi ke dalam 3 cluster. Jadi 3 ini ya awalan saja, teman-teman bisa buat 2, bisa buat 4, 5 dan sebagainya ya. Nah, kita buat 3 dulu. Ya, ke dalam 3 cluster. Jadi nanti kita akan lihat nih kalau dikelompokkan menjadi 3 itu seperti apa segmentasinya ya. Nah, ini kodenya teman-teman ya. K itu artinya jumlah cluster. Ya. Ini adalah ekspresi dari apa namanya? Algoritma K-means ya. Ini 1, ini parameternya nih. N clusters itu berarti kan sama dengan K nilainya yang kita isikan di atas.
Ya kalau ini isinya 3, ini isinya 3 gitu ya. Kemudian parameter kedua random state-nya. Nah, ini 42. Ini sebenarnya sembarang, tapi ini harus kita konsisten ya. Nanti kalau kita pakai 42, 42. Bisa 2, bisa 3, bebas ya. Sebenarnya ini arbitrary, bebas. Tapi ini menjadi ikonik, sudah umum dipakai ya. Random state itu biasanya 42 ya. Tapi tidak mutlak harus 42. Tapi sekali teman-teman pakai 42, pakai terus 42. Untuk apa? Untuk reproduksibilitas namanya, supaya bisa direproduksi lagi nih modelnya ya. Begitu. Nah, kemudian ada ekspresi dari algoritma K-means yang kedua ya, ini untuk bisa nanti mencocokkan ya, fitting, fit, dan mempredik ya, dari apa? Dari data-data si mesin tadi ya. Begitu ya. Nanti jadi di sini dihasilkan nanti klasternya yang 3 tadi. Oke, kemudian menambahkan hasil klaster ke data frame, nanti dimasukkan. Kalau teman-teman lihat di sini kan tadi belum ada kolom data frame ya di sini ya, di matriks atau kolom dan baris ini ya. Ini kan hanya ada 4 baris. 4 kolom. 1, 2, 3, 4 nih. Kolom yang kelimanya belum ada. Yaitu klasternya ya, klaster yang mana. Nah, nanti di sini karena ada ekspresi yang ini nih ya, maka akan ditambahkan ke dalam data frame menjadi kolom yang kelima ya, yaitu cluster. Ini kolom cluster. Ya. Kalau pakai tanda kutip ya tuh. Kolom cluster. Nah, kemudian kita bisa melihat centroid dari masing-masing cluster. Dari yang ketiga cluster itu centroidnya berapa ya. Ini kita ingin tahunya pakai ini nih ya. Ini ekspresinya, ini statementnya nih. Nanti bisa dilihat. Oke. Sementara itu dulu kita jalankan. Nah, kan di situ kita akan bisa melihat pertama dari centroid dulu ya. Centroid clusternya. Jadi ada 3 cluster kan. Cluster pertama untuk, ini apa ini? Ini untuk tadi apa? Kolom pertama apa itu? Sumbu X ya. Sumbu X. Oh sorry, ini cluster ketiga. Ini cluster pertama ya. Berarti dari sisi, kan tadi ada 3 variabel ya teman-teman ya. 3 variabel, 3 kolom. Active time, ya waktu aktif, konsumsi energi. Active time sama idle ya. Idle sama energi konsumsi gitu ya. Nah ini di sini nih clusternya. Gitu ya. Ini active time-nya. Ya, jadi kolom ini ya, kolom active time, kolom idle time, ini kolom energy consumption gitu ya. Ini untuk yang centroid pertama atau cluster pertama. Ini cluster kedua, ini cluster ketiga gitu ya. Gitu ya. Nah, bagaimana untuk memunculkan tadi tabel ini yang ada kolom tambahan ya? Oke. Tinggal apa? Tinggal teman-teman buat lagi nih seperti ini, di F head ya enggak? Ya kan? Kan sekarang sudah ada tambahan. Jadi teman-teman tinggal buat aja di sini. Ya, misalnya di bagian sini lah code. Ya, di F kemudian bikin statement ini. Nah, kan? Begitu kita buktikan apakah sudah ada tambahan apa namanya? Kolom nggak? Sudah ada nggak? Apa nama kolom tambahannya? Cluster, Pak. Iya, ya. Cluster, Pak. Betul, cluster ya. Jadi di sini bisa kelihatan, oh mesin pertama itu masuk cluster 1, mesin kedua masuk cluster 1, mesin keempat masuk cluster 2 gitu ya. Nah, itu adalah sampai ke 100 dia sudah punya sekarang cluster ya. Oh, kenapa ada 0 nih? Oke, jadi kalau dalam Python itu ya, indexing seperti yang sudah pernah kita bahas di awal-awal ya. Indexing dimulai dari 0 ya. Jadi cluster pertama itu adalah cluster 0, cluster kedua ada cluster 1, cluster ketiga ada cluster 2. Sama halnya kayak ini mesin nih. Ya. Mesin 1 itu dia indexingnya 0 ya, nomor indeksnya adalah 0, 1, 2 tuh dari 0 mulainya. Begitupun dengan indexing dari cluster ya, dimulai dari 0. Oke, jadi ini cluster pertama yang 0, cluster kedua yang 1, cluster ketiga yang 2 ya, kayak gitu. Oke, kita visualkan hasil dari clustering ya. Jadi kita ingin memvisualisasi bagaimana pengelompokan atau clustering dari si data mesin tadi ya. Nah, ini kodenya atau perintahnya ya. Teman-teman, ini pernah saya bahas dulu ya, fig size itu berarti nanti ukuran dari si scatter plotnya ya. Itu biasanya pakai yang 10,6 itu, 10 itu lebarnya, 6 itu tingginya ya dari grafik. Nah, kemudian nanti ada apa namanya? Di sini apa namanya? Kondisi ya.
Jadi kalau misalnya klasternya itu, ini K-nya berarti kan ada 3 ya klasternya gitu ya. Kan di sini sudah ada di kolom tadi 0, 1, 2 ya, 0, 1, 2. Jadi kalau klasternya 0 kan gitu. Nanti dia masuk apa namanya diplot dikasih warna nanti ya. Di sini ada warna yang sendiri itu ya kalau apa namanya? Dikasih warna yang berbeda lah ya setiap klaster gitu ya. Jadi ini adalah untuk visualisasi saja ya nanti supaya nanti detailnya kita teman-teman bisa apa namanya pelajari nanti ya lebih detail karena ini sangat teknis ya. Intinya adalah visualisasi kita akan menampilkan setiap klaster itu dengan warna yang berbeda gitu ya. Oke, kita jalankan ya. Nah, muncul tuh tadi sama seperti yang tadi ya. Nah, judulnya adalah hasil clustering mesin bukan lagi. Jadi di sini kan ada title yang berbeda ya. Ini tuh hasil clustering mesin gitu. Nah, ini legendnya ditampilkan legendnya di sini. Makanya ada legend ini nih. Cluster 012 yang tanda silang itu sentroidnya atau rata-rata dari setiap cluster ya. Tuh, teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi ada 3 cluster ditandai dengan 3 warna yang berbeda ya nggak? Dari kumpulan data mesin ya berdasarkan klasternya gitu. Ya. Lihat tuh ya waktu aktif dan konsumsi energi. Ini ada 3 klaster. Yang biru itu adalah klaster 0, yang orange itu klaster 1 ya, yang hijau klaster 3. Itu ya. Nah, ini rata-rata yang silang itu sentroid disebutnya sentroid, pusat datanya. Ya. Nah, saya punya pertanyaan dulu ke teman-teman supaya nanti paham. Kan tadi dari definisi pertama kan dikelompokkan berdasarkan kesamaan ya nggak? Kesamaannya dalam hal apa di sini? Menurut teman-teman? Ini kursor saya kelihatan nggak? Kursor saya nih. Kursor, kelihatan ya? Menurut teman-teman, dari titik ini nih yang saya tunjuk nih, yang warna oranye ini nih, ya. Atau jangan itu dulu deh, yang ini dulu nih. Yang ini nih, yang ini nih. Kelihatan yang biru ya? Yang biru ini kelihatan nggak? Mesinnya ke berapa kita nggak tahu ya. Ini ada data, titik data nih, si mesin ya, yang biru ini nih. Kelihatan? Teman-teman? Kelihatan nggak? Kok nggak responsif? Ya, yang responsif ya. Kalau ditanya itu respon ya. Nah, ini yang biru ini menurut teman-teman nih. Jaraknya lebih dekat ke mana? Ke yang sentroid yang biru ya, yang di sini nih, atau ke sentroid yang oranye? Menurut teman-teman. Lebih dekat ke mana? Letaknya, posisinya. Lebih dekat ke biru, Pak. Ke biru ya. Nah, gitu ya. Jadi pengelompokan itu berdasarkan jarak ya. Jarak dari si titik data itu terhadap sentroid. Ada 3 sentroid di sini ya, 1, 2, 3. Ya. Contoh lagi yang lain yang jauh nih, yang oranye di atas nih. Kenapa dia warna oranye, nggak warna hijau? Karena jarak dia ke sentroid yang oranye itu lebih dekat ketimbang ke sentroid yang hijau. Ya. Begitu ya. Jadi berdasarkan jarak terhadap sentroid. Ya. Makanya di sini misalnya yang mana lagi ya, yang hijau. Nah, yang hijau ini kenapa dia masuk hijau? Karena jarak dia lebih dekat ke sini, ya. Ke yang sentroid hijau, klaster ketiga, dibanding dengan klaster kedua yang oranye, atau ke sentroid yang biru, yang klaster pertama, gitu ya. Jadi, clustering K-means itu begitu tekniknya ya. Kalau teman-teman lihat nih ya, ini kan sudah selesai, tinggal interpretasi hasil. Lihat ke atas lagi tadi nih, yang dari langkah-langkahnya. Ini lihat nih. Ya kan, pilih Kak jumlah klaster, tadi kan sudah ditetapkan 3. Inisialisasi sentroid secara acak, dibuat dulu sentroid acak dia ya. Kemudian ya kan, letakkan setiap titik data ke sentroid terdekat, ya kan gitu kan ya, assign. Posisikan titik data ke sentroid terdekat kan gitu ya. Nah, ini nih. Dari sini dia apa namanya? Aturannya gitu ya, aturan di sini. Ya nanti setelah dia masuk, update posisi sentroid berdasarkan rata-rata ke dalam cluster itu ya. Jadi berubah. Rata-ratanya kan tadi saya sudah bahas berubah karena ada penambahan data baru. Ulangi hingga sentroid stabil gitu ya. Jadi dia akan melakukan penyesuaian diri ya. Berapa sentroid yang nanti akan stabil ya, dinilai berapa ya. Nilai rata-rata dari kelompoknya atau sentroidnya gitu ya. Nah, ini didapatkanlah
3 klaster. Dia klaster mesin yang pertama, kedua, dan ketiga. Ya, ini kita lihat interpretasi dari hasil clustering ini apa? Interpretasinya. Coba kita lihat nih. Analisis cluster. Ya, ini nih. Mesin dalam klaster 0 atau klaster yang pertama memiliki waktu aktif rendah. Coba kita lihat nih, klaster pertama yang biru. Ya kan? Dari sisi keaktifan dia paling rendah ya dibanding yang oranye ataupun yang hijau. Dan konsumsi energi rendah, betul ya? Konsumsi energinya paling rendah dibandingkan yang hijau ataupun yang oranye. Ya kan? Sedangkan mesin dalam klaster 1 yang oranye memiliki waktu aktif sedang. Ya kan? Aktifnya sedang nih. Sekitar 500-an sentroidnya ya, 500 jam. Kalau tadi kan 450 jam. Ini sedang nih. Dan konsumsi energi tinggi, malah lebih tinggi dibanding yang lainnya kan gitu ya. Di sini nih sekitar 320-an misalnya gitu ya, 325 kilowatt hours gitu ya, kilowatt hour. Nah, kemudian mesin dalam klaster 2 atau kelompok yang ketiga nih, klaster 2 ini memiliki waktu aktif tinggi ya kan, 550-an jam ya. Dan konsumsi energi relatif rendah ya. Ya kan? Lebih rendah dibanding yang oranye kan, konsumsi energinya gitu. Nah, gimana nih? Tadi kan kaitannya dengan apa? Tujuannya apa, teman-teman? Tujuannya adalah untuk perawatan ya. Nih, untuk merancang jadwal perawatan yang efisien gitu. Jadi setelah tahu pengelompokan atau clustering dari si mesin-mesin tadi, kita akan bisa menjadwalkan nih, jadwalkan perawatan prioritas untuk klaster dengan waktu aktif tinggi. Yang mana kira-kira menurut teman-teman? Yang harus mendapatkan prioritas perawatan. Jadi lihat tuh, waktu aktifnya kan sumbu X. Ya, klaster 3 yang warna hijau itu lebih aktif kan dibanding klaster lainnya, betul nggak? Maka dia perlu mendapatkan perawatan yang lebih prioritas. Prioritas perawatan nih. Karena waktu aktifnya tinggi. Ya kan? Nah, kemudian untuk yang konsumsi energi tinggi yang mana? Klaster mana? Konsumsi energi tinggi. Yang mana? Konsumsi energi tinggi yang mana? Klaster 2, Pak. Klaster 2 ya, tuh di sini tuh. Klaster 2. Ya kan? Dia harus mendapatkan evaluasi. Kenapa dia tidak efisien ya? Waktu aktifnya sedang tetapi konsumsinya paling tinggi. Begitu ya kan, nanti dievaluasi nih ada apa ya kan, apakah faktor orangnya, faktor mesinnya, ada orang operator gitu ya, atau dari mesinnya sendiri sudah tua mungkin ya, atau ada teknik pengoperasian mesin yang menyebabkan boros energi misalnya gitu ya. Bentar. Begitu ya teman-teman. Nah, ini dari teknik clustering K-means ini kita sudah bisa mendapatkan insight ya nggak, makna ya. Jadi si mesin atau komputer kita ini bisa belajar tentang belajar dari data ya nggak, data yang 100 mesin tadi itu dia bisa buat polanya seperti ini ya nggak, patternnya, pola kerja dari mesin itu bisa diidentifikasi seperti ini sehingga kita bisa tahu ya nanti penjadwalan ini kan masing-masing sudah bisa dipetakan nih kan. Di data ini kan mana klasternya ya kan. Berarti kalau klaster 3 atau di dalam ini nomor 2 nih, dia harus dirawat ya kan, lebih intensif. Ya lebih prioritas. Mesin keempat, ya nanti kita cek mesin yang mana kan gitu ya. Kelompok yang pertama nih, klaster 0 atau kelompok yang pertama ya. Dia harus dievaluasi konsumsinya nih, energinya kok dia bisa tinggi. Ya kan, misalnya dicek umur mesinnya ya. Efisiensinya kenapa dia rendah gitu kan, dicek gitu ya. Contoh dari pengaplikasian atau penerapan dari teknik clustering ya, unsupervised learning nih ya gitu. Oke, jadi ini untuk yang machine learning untuk yang unsupervised learning ya. Next kita akan bahas supervised learning, oke?